Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Putri Mardia dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar dari kelas BC93. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan konsep bahasa Indonesia di SD, yaitu merangkum dari pertemuan pertama sampai pertemuan 15 kemarin. Di dalam keterampilan berbahasa terdapat 4 yang paling penting. Yang pertama adalah menyimak, yang kedua adalah berbicara, yang ketiga adalah membaca, yang keempat atau yang terakhir adalah menulis. Yang pertama adalah menyimak. Menyimak adalah pemerolehan bahasa yang lebih dahulu dimiliki oleh manusia. Secara berturut-turut pada umumnya terdapat pemerolehan bahasa yang paling umum, yaitu yang pertama adalah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Hubungan antara menyimak dan berbicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan jika tidak ada orang yang menyimak atau mendengar. Lalu, hubungan antara menyimak dan membaca. Hubungan antara menyimak dan membaca ini keduanya sama-sama memungkinkan seseorang untuk memperoleh informasi. Menyimak dan membaca merupakan keterampilan reseptif. Menyimak merupakan kegiatan lisan, sementara membaca merupakan kegiatan tertulis. Persamaan dan perbedaan dari menyimak dan membaca. Persamaannya yaitu yang pertama, keduanya bersifat apresiatif. Yang kedua, keduanya bersifat reseptif, artinya menerima informasi dari sumber. Yang ketiga adalah keduanya bersifat fungsional. Perbedaannya yaitu yang pertama adalah menyimak merupakan kegiatan komunikasi secara langsung, sedangkan membaca merupakan kegiatan komunikasi secara tidak langsung. Yang kedua adalah menyimak menggunakan media secara lisan, sedangkan membaca menggunakan media secara tertulis. Hubungan antara menyimak dan menulis. Antara menyimak dan menulis memiliki hubungan yang erat, yaitu dari menyimak, yaitu menyimak suatu informasi dan dapat menumbuhkan pemikiran yang kreatif. Lalu menulis hasil simakan dan dituangkan di dalam karya tulis, baik itu cerpen, puisi, prosa, dan lain-lain. Hubungan antara berbicara dan menulis. Kegiatan berbicara dan menulis merupakan keterampilan yang produktif, yaitu artinya sama-sama menerima informasi. Hubungan antara membaca dan menulis. Hubungan antara membaca dan menulis merupakan kegiatan keterampilan yang saling melengkapi. Artinya, tidak ada yang perlu ditulis jika tidak ada yang ingin membacanya, dan tidak ada yang perlu dibaca jika belum ada yang ditulis. Berbicara merupakan proses berkomunikasi, sebab di dalamnya terjadi pemindahan informasi dari suatu sumber ke sumber lain. Dalam proses berkomunikasi terjadi pertukaran pesan dari pembicara kepada pendengar. Sedangkan membaca adalah proses memahami isi teks dan membacanya dengan bersuara ataupun di dalam hati. Membaca literal dan pemahaman. Membaca literal adalah kemampuan pembaca untuk memahami isi teks yang tertera secara tersurat. Artinya, pembaca hanya mampu menangkap informasi secara literal atau tampak jelas di dalam bacaan. Membaca kritis. Membaca kritis merupakan keterampilan, merupakan kemampuan pembaca untuk mengolah bahan bacaan secara kritis dan menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat.
Membaca kreatif merupakan kemampuan tertinggi membaca yang dimiliki seseorang. Artinya, pembaca tidak hanya memahami makna tersurat, makna antar baris, dan makna di balik baris, tetapi juga pembaca mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Menulis merupakan kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasa dilakukan di atas kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Jenis-jenis menulis, yang pertama adalah eksposisi, yang kedua adalah deskripsi, yang ketiga adalah narasi, yang keempat adalah argumentasi, yang kelima adalah persuasif. Adapun tujuan dari menulis yaitu yang pertama adalah menginformasikan, yang kedua adalah mendidik, yang ketiga adalah membujuk, dan yang keempat adalah menghibur. Lalu terdapat juga materi puisi, prosa, dan drama. Di dalam puisi terdapat unsur-unsur yang tidak terdapat di dalam prosa ataupun drama. Dalam puisi terdapat bait dan larik dan sebagainya. Sedangkan prosa merupakan karangan bebas dan drama adalah teks yang disusun dengan yang bertujuan untuk membuat suatu pementasan.